kerjaan. Memang itu di bawah pengawasan kami juga. Kebetulan saya sebagai kepala bidang pengawasan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh. Untuk hari ini, Bapak Moderator, saya hanya menampilkan bagaimana sesuai dengan permintaan kemarin yang sudah terlakukan dari Disnaker atau dari pemerintah Aceh, yaitu notabene daripada Disnaker, yang apa kita lakukan terhadap tenaga kerja asing yang sekarang ini sedang booming se-Nusantara. Tenaga kerja asing yang ada di Aceh pada saat ini tidak terpantau, Bapak Ibu. Tidak terpantau secara optimal. Kita hanya melakukan laporan-laporan yang ada di kabupaten kota. Para pengawas kami kebetulan ada di kabupaten kota, Bapak Ibu semua. Jadi kita selalu melakukan koordinasi, karena pada saat ini kan Pak Badan, Pak Yanmen, pengawas ini sekarang masih dipegang oleh kabupaten kota, oleh bupati atau wali kota. Sementara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, para pengawas kabupaten kota akan menjadi pengawas provinsi dan duduknya di provinsi. Jadi mungkin di 2017 kita akan optimalkan pengawasan-pengawasan menyangkut terhadap tenaga kerja asing akan kita optimalkan. Pada saat ini Bapak Ibu semua biar tahu juga bagaimana kerja daripada bidang pengawasan. Bidang pengawasan hanya melakukan penegakan hukum masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia atau di Aceh. Melakukan penegakan hukum, melakukan monitoring atau segala macam ke pusat-pusat yang ada. Salah satunya adalah pengawasan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, terutama kalau kita di Aceh, di Aceh. Jadi Bapak Ibu semua, dasar hukum pengawasan tenaga kerjaan ada di sini. Mungkin nggak perlu ini, mungkin Bapak Ibu juga harus tahu. Lanjut, dasar hukum pengawasan tenaga kerja asing juga Bapak Ibu saya yakin sudah mempersiapkan diri mendownload di lewat internet. Lanjut, permasalahan tenaga kerja asing para perubahan pemberi kerja ini juga waktu cuma 15 menit ya. Ini juga Bapak Ibu nanti bisa belajar terus. Lanjut, pembukaan tenaga kerja asing ini di pasal 42 sampai 49 juga Bapak Ibu juga saya yakin juga udah banyak tahu juga. Lanjut, kewajiban pemberi kerja juga seperti itu. Nanti akan saya ceritakan bagaimana kita turun di lapangan. Lanjut, persyaratan menjadi tenaga kerja asing. Lanjut, TKI pendamping. Ini Bapak Ibu tadi pasti sangat perlu ini Bapak Ibu pertanyakan tentang TKI pendamping itu apa sebetulnya dan apa tugasnya, persyaratannya bagaimana. Lanjut, kewajiban dan larangan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Ini juga nanti juga Bapak Ibu setelah diskusi kita bisa saya jawab. Lanjut, pengawasan penggunaan tenaga asing oleh pengawas tenaga kerjaan. Itulah yang nanti kita bicarakan bersama-sama. Lanjut, ini koordinasi kita tindakan para pengawas yang ada di lapangan nantinya. Lanjut, Bapak Ibu semua, ini kita ada 23 kabupaten kota yang wajib lapor perusahaan terhadap dinas tenaga kerja atau dalam ini gubernur, dalam hal ini adalah dinas tenaga kerja, hanya ada 12 kabupaten kota. Sementara tadi saya duduk di bawah seperti Nagan Raya itu ada tenaga kerja asing yang katanya baru kejadian dideportasi. Itu nggak ada masuk dalam laporan kami, Bapak Ibu. Ini saya cantumkan di sini hanya 12 kabupaten kota perusahaan yang melaporkan adanya tenaga kerja asing. Jadi kepada Bapak Ibu semua, saya harapkan dan masukan. Saya juga melihat ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya.
melaporkan pemakaian tenaga kerja asing. Sebetulnya kesimpulan kemarin saya duduk dalam rapat tertutup di Matahi, sebetulnya bukan tenaga kerja asingnya yang kita permasalahkan, tapi yang kita permasalahkan seharusnya para pengusaha yang ada di Aceh, untuk mereka sadar bahwa tenaga kerja asing itu perlu dilaporkan ke gubernur, dalam hal ini ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Tapi dari 23 kabupaten kota, hanya 12 kabupaten kota yang ada perusahaan yang melaporkan, dan itu pun tidak banyak, Bapak Ibu. Contoh di Aceh Besar itu ada berapa tenaga asing yang dilaporkan? Ada 69. Saya yakin lebih. Mungkin dari PT saya nanti ada apanya, bisa menjelaskan itu. Ada perusahaan seperti juga di Aceh Singkil cuma 1. Apa kita yakin? Sementara negara lain itu nggak ada. Karena memang nggak ada, mereka laporkan ke kita, dan nggak akan kita layankan di sini kalau mereka laporkan. Jadi itu Bapak Ibu semua dari Dinas Tenaga Kerja Maluku Selulu, dalam hal ini dari bidang pengawasan ketenaga kerjaan, saya juga menginginkan kerjasama kita